Nama budaya Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, selamat Waisak. Semoga damai Waisak masih beserta hati kita ya, walaupun mungkin Anda tetap harus stay at home. Ya paling tidak kita masih bisa merasakan suasana Waisak, karena saya lihat di YouTube, di medsos sudah mulai ada banyak program-program ya, kayak misalkan tanggal 30 April itu harusnya IVO, karena memang sudah nggak boleh datang ke wihara. Ada satu aplikasi dari Taiwan, dari Folkwangsan, bentuk aplikasi, jadi kita klik layarnya, nanti ada berupa Siddhartha kecil bisa muncul, kemudian dimandikan 3 kali, tapi programnya hanya sebatas bahu ke bawah, 3 kali kanan kiri, kalau nggak salah, nggak tahu deh, nggak inget, pokoknya ada di sini, kanannya saya dulu, terus kiri baru kanan lagi. Setelah ketiga kali kemudian badannya akan timbul cahaya cemerlang. Tapi sebelum sampai ke aplikasi diklik, akan ada petunjuk mengucapkan tekad 1, tekad kedua, dan tekad ketiga. Jadi saya melihat ada banyak kemajuan dengan adanya isolasi seperti ini. Orang-orang yang tidak kreatif menjadi kreatif, orang-orang yang sudah kreatif menjadi lebih kreatif lagi, orang-orang yang sudah baik menjadi lebih baik lagi ya, karena tetap mau bagi-bagi beras keluar, mau bagi-bagi masker keluar, tetap nekat karena mungkin percaya hukum karma ya bagus juga. Itu sisi positifnya. Yang tidak pernah belajar jadi punya waktu buat baca buku, yang nggak suka ritual sembahyang jadi pengen punya altar di rumah, kemudian yang nggak suka meditasi sekarang daripada diam, yaudah deh meditasi. Tadi pagi sempat juga saya lihat browsing di YouTube, lihat meditasi, sedikit terkejut juga saya, ternyata Anjasmara artis aktor ya mengajar meditasi sekarang, tapi kasnya kelihatan seperti kas yoga India. Jadi saya tanya sama Su yang di Bandung, keren loh Anjasmara ngajar meditasi sekarang. Ternyata jawabannya mengejutkan, iya udah lama kok, udah tahunan. Saya bilang kok gue nggak tahu ya, malu. Jadi ternyata sekarang banyak orang mulai beralih kepada meditasi karena mungkin ya stres di rumah gitu. Nah, hari ini ada waktu sekitar 20 menit, 30 menit lah bersama saya ya. Saya hanya ingin mengulas kembali tentang apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Buddha, karena kebetulan berkaitan dengan bulan Waisak juga, dan biasanya kita akan keluar rumah merayakan hari Waisak, entah itu pergi ke Borobudur, atau mungkin acara bakti sosial, atau mungkin juga bikin puja pelita, banyak, atau mungkin function juga. Tapi tahun ini spesial banget dalam hidup saya, kita terpaksa harus tinggal di rumah dan seolah-olah gak bisa ngapa-ngapain selain ikut kebaktian online, streaming, atau mungkin nonton rekaman-rekaman seperti ini. Nah, saya akan ulas kembali tentang ajaran Buddha. Yang pertama adalah tentang dukkha, tentang kebenaran mulia. Dan saat ini kita semua betul-betul merasakan dukkha. Bukan hanya karena kita stay at home, tapi kita benar-benar dukkha itu yang kita lihat di rumah 4L, lu lagi, bahkan mungkin 8L, lu lagi. Masuk kamar tidur, lu lagi. Masuk ke dapur, lu lagi. Mau ke toilet, digedor, ada lu lagi. Masuk ke mana lagi? Ke ruang makan, lu lagi. Kemana-mana cuma lu lagi. Kalau saya nggak berlaku 4L, karena saya di wihara besar. Ke-1 besar, kedua kebetulan kamar kami masing-masing gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau bosan ketemu orang yang ini udah ngumpet aja di kamar, nggak keluar kamar. Siang turun makan baru bareng, pagi makan bareng, siang bareng, sisanya udah baca buku sendiri, aktivitas semua sendiri. Jadi dalam kehidupan kita sekarang ini harusnya yang namanya dukkha itu lebih kerasa banget. Jadi saya berharap dengan peristiwa COVID ini, walaupun memang kita sudah menderita bosan, jenuh juga tinggal di rumah, atau mungkin yang belajar juga harus di rumah, paling tidak kita bisa merenungkan, lebih banyak kontemplasi ke dalam diri sendiri bahwa dukkha itu real, dukkha itu nyata, dan bukan dialami oleh orang lain, tapi dialami oleh kita, oleh saya, oleh si aku dialami. Jadi sekarang kita kontemplasi, kita merenungkan, penderitaan ini sudah ada, harus diapakan dan bagaimana sih menyikapinya. Lalu
kenapa bisa terjadi duka ini? Kalau dulu-dulu kan misalkan ada orang kelaparan, itu di negara orang lain atau mungkin di kota orang lain atau mungkin kita berpikir itu saudaranya orang lain. Tapi saat ini orang-orang lapar itu ternyata ada di sekeliling kita, ada real nyata. Dan kita juga sekarang mau cari uang juga susah. Kemudian kita juga mau kayak dulu lagi keluar jajan juga, jajan aja susah. Punya uang aja, saya dengar dari orang wihara kemarin, di Bogor jam 5 sore, jam 6 total udah tutup, semua udah tutup. Jadi jam 6 sore udah gak ada apa-apa. Sekarang punya uang pun, mau beli barang itu, mau beli apa? Gak ada juga yang buka juga, seperti itu. Jadi namanya penyebab duka, memang betul kalau dibilang akarnya dari kebodohan batin, dari moha. Tapi sekarang semuanya mengalami, bukan cuma orang Indonesia, orang Amerika, orang Tiongkok, orang Eropa, orang semua di Asia, di 5 benua ya, semuanya kena. Jadi duka itu real, bukan cuma hanya milik umat Buddha, tapi semua manusia itu mengalami konsep tentang penderitaan. Bahkan senyum aja pun udah menderita, karena setelah senyum kita pun pasti akan mungkin marah, mungkin bete, mungkin jengkel, naik turun, nggak stabil. Itu namanya penderitaan. Kemudian kita bicara tentang terhentinya penderitaan. Jadi supaya kita bahagia, maka penderitaan ini harus kita hentikan. Kemudian ada jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset kita. Kalau saya pribadi sebagai umat Buddha, saya sangat bersyukur karena Buddha sudah mengajarkan mengenai penderitaan, mengenai jalan menuju lenyapnya penderitaan. Tapi sekarang yang paling penting adalah kita tahu bahwa pikiran yang paling menentukan. Kita mau hidup bahagia, apa mau hidup menderita. Sekarang Buddha mengajarkan pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Maka yang sekarang kita harus lakukan adalah mengubah cara berpikir kita, mindset kita. Tadi sebelum saya mengisi acara sekarang ini sempat ngobrol-ngobrol juga, apakah dengan adanya COVID harus stay at home, bikin keluarga tiap orang individu dalam satu keluarga bahagia, ataukah jadi menderita? Jawabannya cukup banyak yang stres. Mulai timbul pertentangan-pertentangan, mulai timbul peperangan-peperangan. Tapi katanya itu hal bagus juga, yang tadinya nggak pernah komunikasi, jadi sering ribut sekarang, jadi saling mengenal satu sama lain. Jadi sekarang udah mulai tahu, oh kamu maunya begini, saya maunya begini, disatukan. Tidak harus lewat jalan damai, tapi lewat perang dulu, akhirnya menemukan satu solusi. Kamu orangnya tipe seperti ini, saya tipe seperti ini. Kita bersatu, orang menikah yang tidak sempurna, digabung dengan yang tidak sempurna, untuk menuju satu yang sempurna, jadi bulat sempurna. Jadi dengan adanya COVID-19 ini, dalam satu keluarga itu harusnya menjadi tempat, menjadi satu kalyana mitra yang baik untuk melatih diri. Nah sekarang gimana caranya melatih diri di rumah? Tetap yang harus dilakukan yang pertama adalah latihan paramita. Yang pertama adalah dana paramita, berdana. Dana paramita adalah kesempurnaan dalam berdana. Sakyamuni Buddha sudah sangat sempurna dalam berdana, termasuk memberikan dirinya, memberikan kehidupannya untuk makhluk lain di tiap kelahirannya. Kalau kita baca Jataka Story, kisah Jataka. Nah sekarang kita lihat kontemplasi ke dalam kehidupan kita sendiri. Bapak, Ibu, adik-adik sudah berapa besar kesempurnaannya dalam berdana. Nah dulu-dulu lagi kondisi masih bagus, kita sering memikirkan orang lain, panti jompo, panti asuhan, atau mungkin kampung di Jawa, atau mungkin orang ini, orang itu. Sekarang kita balik ke dalam keluarga kita sendiri. Selama isolasi dari bulan berapa ya, bulan 3 ya, sebulanan ini isolasi, kesempurnaan Anda dalam berdana sudah di level berapa? Kalau dari 0 sampai 10. Menurun apa membaik atau sama aja? Kalau sama aja, ayo ditingkatkan. Kalau membaik, bagus. Kalau menurun, ditanya kepada diri sendiri, kenapa? Berdana ini macam-macam kan? Bisa lewat pikiran, bisa lewat ucapan, bisa lewat perbuatan. Berdana kepada anak, ngasih ilmu kepada anak. Nah dana ini kaitannya nggak bisa cuma satu. Kalau saya bahas misalkan paramitanya ada 6. Dana paramita dikaitkan dengan sila paramita,
dikaitkan dengan santi paramita, kesempurnaan dalam kesabaran, dikaitkan lagi dengan wirya paramita, kesempurnaan dalam semangat, dikaitkan lagi dengan dhyana paramita, kesempurnaan dalam konsentrasi, dikaitkan lagi dengan prasya paramita, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Jadi ada dana paramita, sila, ada santi, ada wirya, ada dhyana dengan prasnya. Itu seperti 6 in 1, 6 jadi 1. Anda nggak bisa melatih dana paramita tapi mengabaikan wirya paramita. Anda nggak bisa melatih dana paramita tapi mengabaikan santi paramita, tidak sabar, tidak semangat, nggak bisa. Dana paramita itu harus dilatih semuanya jadi satu, berkesinambungan, 6 jadi 1. Nah sekarang kita di rumah melatih dana paramita. Maka bangun pagi, Anda harus motivasi diri dulu. Bangun pagi, buka mata, langsung motivasi diri. Karena saya baca status teman saya ya, teman SMA saya. Tulisnya begini kemarin pagi, kira-kira usaha baju laku nggak ya? Di komen nih sama temannya dia, bukan teman saya, temannya dia. Kayaknya jualan baju nggak rame Ci, nggak laku Ci katanya. Kenapa? Karena ibu-ibu lebih suka pakai daster di rumah. Oh kalau gitu katanya bisnis daster rame dong. Iya Ci, kelihatannya rame. Karena mungkin orang bosen pakai baju biasa. Lagian bingung ngapain pakai jas di rumah gitu kan. Kalaupun emang kerjanya work from home, harus pakai jas dan dasi, mungkin bawahnya saya rasa tetap celana pendek. Yang penting setengah badan, keren. Bawahnya gimana ntar dan sendal jepit bawahnya. Kecuali mungkin bosnya minta foto. Kalau fotonya lengkap, bajunya lengkap, dikasih gaji tambahan 10 juta, mungkin dia langsung oke, bajunya lengkap. Tapi saya rasa kayak daster, baju-baju kaos-kaos yang bolong-bolong udah oke. Jadi dengan ada bisnis seperti itu, baju-baju nggak laku, daster malah laku, saya mengambil kesimpulan adalah orang-orang berarti tidak mau cantik di rumahnya, tidak usah ganteng di rumahnya. Karena apa? Karena kamu sudah punya aku sudah punya kamu, dan anak-anak ya sudah gitu-gitu aja. Jadi ngapain sih ganteng-ganteng, cantik-cantik, nggak ada yang ngelirik, dan uang pun nggak akan bertambah juga. Nah di sini mungkin mindset kita pagi-pagi bangun harus berubah. Walaupun nggak pergi keluar, tetap harus mandi. Karena kemungkinan besar banyak orang juga males mandi. Karena merasa badannya udah bersih, udahlah 2 hari sekali mandi, atau bajunya seminggu 2 kali. Anda lupa bahwa kanan kiri itu orang, manusia, bukan robot. Jadi tetap bangun tidur motivasi diri sendiri. Begitu melek mata, motivasi saya. Kalau dia mindsetnya misalkan mau mencapai nibbana, ada di konsep ini. Saya harus mencapai nibbana. Jadi hari ini adalah hari untuk melatih diri. Saya mau mencapai nibbana. Kemudian kalau dia Mahayana, saya ingin mencapai kebudaan. Saya ingin melatih diri. Jadi begitu dia bangun tidur, begitu bangun karena dia motivasinya sudah benar, begitu dia melangkah, bangun, berdiri, bukan berdiri ya, begitu dia langsung duduk di tempat tidur. Ada nggak sih orang begitu bangun tidur langsung miring begitu? Kayaknya nggak ada ya, kecuali anak kecil ya. Langsung duduk, begitu duduk dia udah punya motivasi. Duduk itu pun termasuk melatih diri karena dia harus membangkitkan semangat, harus membangkitkan konsentrasi. Kemudian karena motivasinya sudah benar, mindset saya hari ini membuat orang lain bahagia. Kalau saya melatih diri untuk mencapai kebudaan, kemudian berdiri, duduk, berdiri, masuk kamar mandi, sikat gigi. Berdana sikat gigi tuh. Gigi saya harus dibikin putih, dibikin bersih, supaya orang-orang yang melihat jadi bahagia, walaupun hanya istri saya, walaupun hanya anak saya, walaupun hanya mertua saya, walaupun hanya seekor anjing yang melihat saya. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk hidup yang bisa mencapai kesempurnaan. Kenapa kita bisa kumpul jadi satu dengan orang-orang di kanan kiri kita ini serumah? Karena ikatan masa lalu jodohnya ada. Bisa jodoh yang baik, bisa jodoh yang buruk, bisa jodoh yang biasa-biasa aja. Nah kebanyakan jodohnya adalah jodoh yang buruk, makanya berantem terus di rumah. Supaya jodoh yang buruk ini berubah menjadi jodoh yang baik, maka kita harus mengkondisikan segala halnya menjadi baik. Jadi kalau sekarang nih harus stay at home, artinya apa? Konflik-konflik akan semakin terasa. Orang yang berjodoh sama kita dulunya jodohnya sudah buruk, kumpul dengan kita jadi satu di rumah. Dengan kasus harus stay at home, itu malah memperburuk suasana. Makanya kita punya motivasi, kita punya mindset bangun tidur harus bagus dulu. Supaya apa? Benturan-benturan
penderitaan berubah menjadi kebaikan. Api-api yang harusnya ngebakar berubah menjadi kompor, bisa dibikin masakan. Berguna gitu untuk masak sesuatu. Nah itu mindsetnya penting banget. Jadi begitu kita sikat gigi, begitu kita pakai baju, tetap bajunya yang rapi yang kita pilih. Karena ya jangan sampai orang-orang di rumah juga bosen. Karena kita nggak semangat, akhirnya mempengaruhi, ya kita bilang aura ya, auranya kena imbasnya ke orang-orang serumah. Papanya malas ganti baju, anaknya ikutan malas ganti baju. Karena anak modeling kepada orang tua. Jadi papa, mama harus bangkitkan semangat. Tetap kayak orang kerja, rapi bajunya. Kemudian anak-anak dibangunkan, yang bisa dikasih motivasi, tetap kasih semangat. Kemudian kita makan, kumpul jadi satu, kita bikin rules baru di rumah. Kan saya suka bilang berkali-kali, bikin rules. Saat ini bikin rules. Hei anak-anak, semua harus bangun jam 6 pagi. Kemudian kita doa bersama pagi-pagi. Meditasi bersama boleh, doa bersama 10 menit, gak usah lama-lama. Atau mungkin meditasi bersama 10 menit. Motivasi diri yang paling penting, bahwa kita semua adalah tetap harus melatih diri. Kemudian jam 6 lebih 10 misalkan ya, bangun jam 6 beres-beres badan, setengah 7 doa bersama, kemudian jam 7 sarapan bersama atau setengah 8 sarapan bersama, kemudian masing-masing belajar, yang kerja, yang belajar, udah jangan ganggu-ganggu. Nah mamahnya jangan ganggu-ganggu anaknya belajar. Jadi namanya berdana di sini, kita danakan penampilan kita kepada orang-orang di rumah kita. Kenapa? Karena utang piutang kita dengan orang-orang di rumah pasti ada, entah itu utang piutang dia yang utang sama kita, atau kita yang utang sama dia, kita nggak tahu. Jadi tetap kita kondisikan supaya utang piutang itu lunas, walaupun kita berbuat baiknya sama orang-orang di rumah. Kemudian sila dilatih, kesempurnaan dalam sila. Jadi tadi ya, baik lagi ke dana paramita, ucapan, pikiran, perbuatan. Jadi saat kita berantem sama pasangan, ribut sama anak, kita belajar profesional. Marah, hati jangan ikutan panas. Kemudian setelah selesai kalau kita salah kita minta maaf buru-buru. Kalau kita mau diam, mau musuhan aja semenit, masuk ke dalam kulkas, buka kulkasnya, kepalanya masukin dalam kulkas, dalam freezer biar adem, terus mikir, apa sih salahnya dia? Kenapa sih saya mesti marah-marah? Kan sebetulnya bukan salah dia juga, itu kan karena saya bete. Biasa pergi ke rumah main golf, biasa pergi keluar rumah main golf, makan sama temen, ngerumpi, ngopi, sekarang gak bisa, lu lagi, gue jenuh, gue bosen. Tapi kan kalau saya boleh bertanya, kenapa Anda harus menikah dengan orang ini? Kan tujuannya membentuk rumah tangga yang bahagia. Sekarang saatnya Anda harus berkumpul dengan orang yang Anda cinta. Kalau Anda malah bosen, kan aneh gitu. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, motivasi Anda untuk menikah di awal kemungkinan salah atau keliru. Karena kalau betul-betul motivasinya benar, saat ini Anda harus bahagia. Wah asik ya, bisa pelukan terus 24 jam. Bisa anak peluk-pelukan terus 24 jam sama emak bapaknya. Wah karena apa? Karena motivasi awalnya betul. Mau membentuk rumah tangga yang bahagia. Jadi ini dalam rangka bulan Waisak ini Anda boleh merenungkan kembali motivasi Anda apa saat Anda bekerja, saat Anda menikah, saat Anda punya anak supaya nanti pelatihan dirinya menjadi lebih sempurna. Jadi dari berdana tadi ya, mata Anda latih pelan-pelan, lihat anak, lihat suami, lihat istri, lihat barang-barang kotor. Mungkin karena di rumah udah males, kok kayak teman saya ya. Aduh bosan ngapa-ngapain. Kenapa? Kayaknya masak jadi gak beres-beres, masak lagi. Pagi-pagi udah beli sayur, masak. Cuci piring, istirahat sebentar, masak lagi. Baru beres-beres bentar, duduk bentar, masak lagi. Kayaknya masak melulu kerjaan saya. Anak kayaknya ribut terus, lapar lagi. Nah ini mindsetnya diperbaiki. Saya sedang memberdana, tapi kebetulan yang harus didanakan adalah orangnya adalah anak saya. Jadi pada saat Anda bikin snack, bikin apa, tujuannya sama untuk mencapai kesempurnaan, mencapai nibbana, mencapai kebudaan. Tujuan seperti itu, maka harusnya Anda akan lebih bahagia. Kejenuhan, kebosanan hilang. Karena ini benar-benar pelatihan diri. Utang piutang karmanya semakin lunas dengan keluarga kita. Dari telinga, dengar papahnya marah-marah, dengar mamanya marah-marah. Kalau dalam Mahayana ada sutra Amitabha, bahkan suara burung pun kicauan memuji Amitabha Buddha, nanti di Sukawati.
Jadi kita pun saat mendengar orang tua kita marah-marah kepada kita, kalau sebagai anak dimarahin orang tua, atau sebagai istri suaminya marah-marah, atau sebagai suami istrinya marah-marah, kita anggap itu seperti berkah. Itu karma baik, berarti dia saking sayangnya sama kita, akhirnya ngomelin kita marah-marah. Bayangin kalau hidupnya sendirian ya, karena ini sekarang benar-benar stay at home, tinggal di apartemen sendirian. Ada satu teman saya tinggal di apartemen sendirian. Ya walaupun stay at home, kemarin dia ulang tahun, saya suruh datang ke tempat dia, katanya ngundang makan, ya udah saya datang. Terus kebetulan tinggalnya di Baywalk, apartemen Baywalk, view-nya laut. Dia bikin makanan, udah bikin, terus dia bilang, yuk duduk di luar yuk di teras, terasnya balkon, apartemen kan kecil. Ya 2 kali inilah lebarnya tempat saya duduk sekarang ini. Dia bilang lihat sunset, gak usah ke Bali. Ini saya bilang dalam hati ya. Ini tinggal di apartemen kasihan banget ya. Koridor, kamar mandi, dapur, cuma soplok-oplok segitu doang dan stay at home gitu. Stay at apartment, gak bisa kemana-mana. Dan gak ada siapa-siapa, cuma sendirian. Itu kan jauh lebih jenuh, jauh lebih bosan daripada kita yang ada suami, ada istri, ada anak, ada mertua, ada pembantu. Masih rame, masih ada kehidupan di situ. Akhirnya saya berpikir, memang kita ini hidup gak sendirian, harus bersama orang lain. Jadi kita mesti bersyukur saat tinggal bersama orang lain. Maka saat kita berdana, ucapan, pikiran, perbuatan, mulut, itu benar-benar kita lakukan dengan hati yang bahagia. Motivasikan diri kita pagi-pagi bangun. Hari ini saya ingin membahagiakan orang tua saya. Hari ini saya harus membahagiakan anak saya. Hari ini saya membahagiakan pasangan saya. Mudah-mudahan Buddha, Dharma, dan Sangha itu memberikan berkah kepada saya. Jadi kita lakukan dengan hati yang bahagia. Jadi dana paramita tiap hari kita latih, mudah-mudahan menjadikan ladang kebajikan. Di rumah pun kita bisa melatih diri, nanti akhirnya akan jadi pohon yang buahnya sangat manis. Kemudian yang bisa dilatih di rumah adalah sila. Ada beberapa orang yang sempat WA kepada saya, Suhu hari ini saya mau atas sila, mau ngambil sila, tolong Su tuntun saya. Oke, jadi Anda pun bisa menggunakan WhatsApp, minta tuntunan kepada Bante atau mungkin Suhu nanti 7 April atau Bante 7 April saya mau atas sila sekeluarga, malah sekeluarga lagi, nggak usah dandan-dandan lagi, pakai baju sederhana, Anda mengambil sila di rumah, latihan sama-sama, ada Kalyana Mitra, itu sangat berbahagia. Biasanya cuma sendirian, mesti ke wihara, sekarang sama keluarga. Itu kan harapan kita semua, segala sesuatu dilakukan bersama-sama. Jadi sila bisa diambil nanti bersama keluarga Anda, pakai WA atau pakai video call, Bante tolong tuntun berikan kami sila, karena kami ingin melaksanakan sila di rumah selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 hari, 3 hari, begitu. Nah sila ini selain minta tuntunan dari Suhu dari Bante, tetap Anda harus lakukan juga, jangan membunuh, karena memang sekarang di rumah terus, nggak kemana-mana, kalau rumahnya kecil, dari meja belajar, meja kerja, pindah ke ruang makan, pindah ke kamar tidur, bolak-balik di situ. Kemungkinan besar nanti semut, nyamuk, kelihatan semua tuh semakin lama semakin jelas, semakin mengganggu. Jadi kemarin juga ada beberapa waktu lalu sempat ada orang WA saya juga. Bagaimana cara menghilangkan semut Suhu di rumah? Jadi kelihatan sekarang gede banget. Ya sudah, dibiarkan saja. Kita berdana gula kepada para semut. Jadi kita bisa berdana juga makanan-makanan. Jadi dia bilang, aduh ini orang ngasih makanan kepada saya nggak habis. Sedangkan makanan ini lagi. Ya sudah didanakan. Jadi kita bisa bilang nih kepada para, misalkan ini ya, minuman. Ini isinya sirup, mau bikin kolak. Kemudian makanan. Waduh ini nggak habis nih makanannya. Terus jangan bilang, udah gua buang deh makanannya, lumayan nanti dimakan sama kucing. Mindsetnya udah salah tuh, membuang makanan, itu gak ada pahala kebajikan. Jadi begitu tahu ini makanan, aduh sisanya setengah, saya mau bikin minuman yang lain. Hari ini buka puasa, saya mau bagi makanan kepada orang lain, bentuknya mungkin biji salak. Jadi yang sisa kemarin masih banyak, saya mau danakan. Tapi orang-orang kayaknya saya mau kasih biji salak aja yang bagus. Ini mau gak mau harus saya pindah tempatkan, jadi bukan dibuang, dipindah tempatkan. Nah, saya kasih mindset dipindah tempatkan, kemudian saya bilang dalam hati saya, semoga hewan-hewan yang bisa memakan makanan ini, yang nanti akan saya taruh dekat bak sampah di luar sono,
Jadi dikondisikannya jangan dibuang puk begitu aja ya. Tetap dengan rasa bakti, rasa sopan. Karena ini akan dipersembahkan kepada semua makhluk juga. Bisa kepada makhluk yang tidak tampak, mungkin ada makhluk nampak, penunggu bak sampah dan dia sedang ingin makan kolak siapa tahu. Jadi dengan bakti dan tulus juga, pindahkan ke satu tempat, entah itu plastik atau mungkin kayak kardus gitu ya, kita tuang di situ, kemudian kita niatkan dalam hati, siapapun makhluk-makhluk yang nanti bisa menikmati makanan ini, semoga ia bisa melatih diri, kemudian bisa menjadi manusia, bisa mendengarkan ajaran Buddha, sampai akhirnya mencapai pencerahan. Kemudian kita taruh. Udah kita tinggalin, nggak usah diintip lagi, kita percaya makhluk-makhluk ini walaupun hanya minum airnya, walaupun hanya kayak semut cuma pakai antena dipencet-pencet doang itu si pisangnya misalkan, itu pun dia ada karma baik bisa kenal dengan ajaran Buddha. Udah titik sampai situ aja. Itu adalah kesempatan Anda untuk berdana makanan. Misalkan makanan di rumah, bingung mau dikemanakan nih saking banyaknya, terus pergi keluaran juga udah nggak bisa lagi, ya sudah kita berdana. Karena nanti akan ada semut-semut, burung-burung, mungkin cacing-cacing juga keluar, dan terutama makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang mungkin bisa menikmati makanan tersebut. Jadi Anda bisa melatih sila, tidak membunuh, juga plus bisa berdana. Nah di sini yang berikutnya lagi yang bisa Anda latih adalah kesabaran. Saya baca juga status-status orang tua murid nih. Kayaknya nggak salah gitu kalau gaji guru makin lama makin mahal karena ternyata sabar itu nggak bisa dibeli pakai uang. Jadi kalau sekarang anak-anak bisa diserahkan kepada guru, orang tua lebih suka menyerahkan anaknya kepada gurunya, dilempar. Kenapa ngajar anak 2 tambah 2 itu susah banget ternyata. Saya jadi ingat ya, waktu dulu saya belajar waktu kecil, kelas 1-2 SD, mama saya itu menurut saya pemarah. Jadi mindset saya sampai hari ini menganggap mama saya itu pemarah. Tapi kalau saya pikir-pikir, mama saya bukan pemarah ya. Sepertinya saya yang memang lemot kalau belajar. Jadi perkalian 1 kali 1 sampai 1 kali 10 susah banget ngapalinnya. Karena menurut saya sebagai anak kecil, kalau saya renungkan lagi saat ini, saya ingin mama saya mengajarkan saya secara lemah lembut. 1 tambah 1 kali 1 sama dengan 1. Coba kamu ulang. 1 kali 1 sama dengan 1. Ya, lanjut. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 1 sama dengan 5. Terus diulang-ulang seperti itu. Sekarang mama saya bilang, sekarang diacak. 3 kali 1 sama dengan... Terus namanya anak kecil ya, kelas 1, kelas 2 SD. Seingat saya zaman dulu, saya ini orangnya nggak bisa diem. Anda kalau nggak percaya saya nggak bisa diem, coba lihat aja. Kalau saya ngomong pasti ada yang gerak-gerak dan cukup banyak gerakan saya. Nanti tiba-tiba saya pegang-pegang bolpen, garuk-garuk apa. Nanti mama saya bilang, pukul. 5 kali 1. Terus saya langsung bengong. Mama saya udah gak sabar lagi karena sambil buka toko. Langsung dia jewer, rambut saya panjang untuk kecil. Jewer, set. Terus saya nangis. Makin mama saya marah, makin saya gak konsentrasi. Akhirnya saya merasa saya bodoh, mama saya jadi pemarah. Dan mama saya menganggap, anak saya bodoh. Jadi memang harapan dari setiap anak adalah mamah bisa mengajarkan anaknya seperti guru di sekolah dengan sabar. Sedangkan menurut saya, karena saya sudah mengalami sebagai guru, udah mau setengah jam lagi ya. Menurut saya kenapa sekarang guru itu bisa sabar? Karena guru itu pasti dong mau disebut guru yang baik, jadi otomatis harus sabar, seperti itu. Jadi sekarang dalam melatih diri di rumah, kesabaran itu Anda latih di rumah, terhadap anak terutama, terhadap pasangan Anda, terhadap makanan-makanan di rumah, terhadap diri Anda sendiri. Anda latihan kesabaran, latih pelan-pelan. Ini sekarang saya membuka kontak WA saya. Jadi kalau Bapak Ibu yang nggak tahan sama kesabarannya diri sendiri terutama, Anda boleh WA saya. Tapi tetap saran dari saya adalah Anda kontemplasi diri, merenung, kemudian Anda kalau bisa meditasi, Anda meditasi. Kalau nggak bisa, Anda cari kesibukan sendiri. Kemudian yang Anda bisa latih di rumah adalah semangat. Anda tetap harus semangat, salah satunya adalah mandi, sikat gigi, cuci muka, ganti baju. Pakai baju jangan dasteran terus, bapak-bapak jangan pakai kaos oblong terus, pakai baju yang rapi. Nanti udah jam 5 baru pakai baju di rumah santai. Anak-anak juga tetap dikondisikan rapi.
Ini namanya apa? Semangat, terus semangat, semangat, semangat. Kayak gitu. Kalau susu bantai-bantai bajunya nggak ganti-ganti, Anda nggak tahu karena memang baju kami seperti ini. Tapi kalau Anda di rumah kan enggak. Begitu lihat istrinya, aduh suami gue dekil, aduh mulut suami gue bau. Kayak kemarin malam saya zooman ya, karena saya di wihara ada satu proyek buat wihara. Kemudian lagi zooman 5 orang itu fotografer, ada satu bilang sama saya begini, Suhu, sampai kapan nih corona berakhir ya? Udah capek saya pakai masker, udah capek saya mencium bau mulut sendiri. Jadi ketawa saya, aduh nih Bapak berarti minum pun males, bayangin. Minum aja males gak punya semangat, gimana mau sehat. Artinya apa? Wirya, semangat ini latihannya banyak banget. Anda harus rajin cuci tangan, Anda harus rajin ganti baju, Anda harus rajin sikat gigi, Anda harus rajin juga minum ya, ganti masker 4 jam sekali. Anda harus rajin juga, apalagi itu, yang ngomong sama istrinya, I love you mom, I love you nak. Supaya apa? Istrinya merasa dicintai. Karena semakin sering ketemu, kebencian-kebencian akan semakin sering muncul. Jadi Anda harus rajin ngomong juga semangat. I love you mom, I love you papa, I love you mami, kayak gitu. Itu namanya bawaan dari semangat, wirya paramita. Yang harus dilatih lagi adalah konsentrasi. Karena jangan sampai di rumah terus-menerus jadi kayak robot, naruh handphone biasa di situ, naruh kunci mobil biasa di situ, naruh garpu di situ, naruh piring di situ. Sekali pindah tempat lupa, duh di mana ya, bingung. Anak dimarah-marahin, istri diomel-omelin. Padahal sebetulnya dia nggak ada konsentrasi. Karena apa? Udah jenuh. Jadi ngelakuin segala hal kayak robot. Nah ini yang salah. Jadi namanya dhyana paramita, kesempurnaan dalam konsentrasi Anda harus lakukan juga di rumah. Kalau menurut saya paramita yang keenam adalah prasya paramita, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Tetap Anda harus rajin baca, Anda diskusi dharma. Takut sama Zoom, Anda bisa pakai WhatsApp conference ya. Kemarin saya coba pakai WhatsApp, bisa 4 orang, 5 orang sharing dharma. Bisa juga pakai Google ya kalau nggak salah ya. Yang bisa online. Jadi banyak faktor yang bisa bikin Anda bisa latihan Kalyana Mitra online dengan cara tidak usah ketemu teman, tapi tatapan muka dari jarak jauh seperti itu. Jadi begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai Waisak. Kesimpulannya adalah Waisak walaupun di rumah, masuk bulan Waisak walaupun di rumah, apa-apa walaupun di rumah, tetap kita bisa melatih diri, bisa melatih dana, bisa melatih sila, bisa melatih kesabaran, bisa melatih semangat, bisa melatih konsentrasi, bisa juga melatih kebijaksanaan. Intinya apa? Dimanapun kita berada, dimanapun kita bersama siapapun, gimana sih? Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, kita tetap bisa melatih diri. Intinya seperti itu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Selamat Waisak, semoga berkah Waisak menyertai Anda semua. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap pelimpahan jasa, semoga wabah ini cepat berakhir. Namo Buddhaya, semoga Anda semua berbahagia tinggal di rumah Anda masing-masing. Semoga Buddha, Dharma, dan Sangha selalu memberkahi Anda semua. Namo Buddhaya.